Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Maryam dibuka dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Bagaimana Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu menjadi sebuah tindakan kita, menjadi pengalaman spiritual kita, menjadi rasa yang mewujud dalam diri kita. Karena Kaf yang berupa huruf itu akhirnya harus tiada. Ha yang berupa tanda itu harus tiada. Ya yang berupa simbol itu harus tiada. Semua simbol-simbol harus tiada. Harus mewujud menjadi sebuah pengalaman rasa di dalam diri kita. Ketika kita merasa cukup dengan Allah, ketika kita sudah mampu menyerahkan segala urusan kepada Allah, ketika kita cuma bergantung pada satu-satunya tempat bergantung kita adalah Allah, kalau itu sudah dijalankan dalam kehidupan kita, Kaf lama-kelamaan akan mewujud menjadi sebuah aura, menjadi sebuah energi yang tanpa tersimbolkan lagi dengan Kaf yang berupa huruf. Paham? Kalau kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dibimbing oleh Allah, dan setiap peristiwa dan tindakan Allah untuk kita dipahami sebagai cara Allah mendidik kita, maka sebetulnya Ha itu lama-kelamaan tidak lagi berupa huruf, maka dia akan mewujud menjadi sebuah energi. Dan kalau sudah energi, dia sudah punya kecepatan 50.000 tahun cahaya. Sudah tidak lagi ada basa-basi, sudah berujung jadi rasa. Udah hilang kata-katanya. Yang ada itu cuma rasa damai, rasa senang, rasa bahagia. Yang rasa itu pun tidak cukup untuk disebutkan satu persatu sebagaimana saya menyebutnya tadi. Rasa apakah itu? Saya tidak tahu. Yang penting ada sebuah rasa. Dan rasa itu tidak bisa lagi diceritakan. Kalau kita yakin bahwa sesungguhnya kita ada di sini karena dikehendaki Dia. Kalau kita yakin bahwa kita diperankan di dunia ini karena peran yang diberikan oleh Dia. Apapun yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun peran itu untuk kita, maka kita akan selalu merasa damai di peran manapun. Dan kita akan merasa bahwa hidup kita, itulah jalan hidup kita. Itulah tarekat kita. 5 miliar penduduk bumi, ada 5 miliar tarekat. Karena setiap individu punya jalan sendiri-sendiri, satu dengan yang lain unik dan tidak bisa dibandingkan. Jadi hiduplah berdasarkan jalan kita, karena kita harus menjadi diri sendiri. Tidak usah bandingkan kita dengan siapapun. Itulah jalan kita. Kita dapat ilmu yang normatif sama-sama, tapi jalan kita sendiri-sendiri. Ilmu yang kita amalkan sama, tapi cerita kita sudah yang bisa berbeda. Peristiwa yang terjadi pada kita bisa jadi berbeda. Ujian yang Allah berikan kepada kita bisa jadi berbeda. Karena kita sudah punya frekuensi sendiri-sendiri. Kita sudah terkuantisasi rohnya secara tersendiri. Kita sudah punya frekuensi sendiri. Sampai seperti hari ini kita punya nomor telepon sendiri. Kita sudah punya frekuensi sendiri. Email tidak akan nyambung ke yang lain. Facebook tidak akan nyambung pada yang lain. SMS tidak akan nyambung pada yang lain. Semua sudah diberi frekuensi sendiri-sendiri. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kalau secara fisikly kita sudah punya frekuensi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, apalagi di dunia spiritual. Frekuensinya lebih tajam dari itu. Spektrumnya lebih luas dari itu. Dan kita punya frekuensi sendiri-sendiri. Kita punya jalan sendiri-sendiri. Ilmu yang sesungguhnya adalah pengalaman. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Itulah laboratorium untuk menyelidiki keberadaan kita. Dan disitulah segala ilmu ada. Setiap saat Allah mengirimkan ilmu untuk kita, tanpa kata, tanpa suara. Dan itu kan mewujud menjadi sebuah pemahaman, sehingga hari-hari kita lalui dengan nilai. Benar tindakannya, benar kata-katanya, benar pikirannya, benar niatnya, semuanya benar. Kalau itu semua Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu sudah mewujud menjadi energi, itu sudah tidak disebut lagi Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, sudah tidak ada lagi pembatasnya. Itu kan mewujud menjadi sebuah pengalaman rasa. Rasa itu adalah energi. Baik, kita lihat ayat yang kedua. Ya. Zikru rahmati rabbika abduhu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Siapa Zakaria? Begitu dengar kata Zakaria, kita ingat karena dari kecil kita diajarkan Nabi dan Rasul yang 25, salah satunya adalah Zakaria. Saya ingin mengingatkan,
Kalau di Quran ada sebuah nama yang disebut, bukan sekedar sejarah, bukan sekedar sosok manusia yang fokus kita kepada dia, tidak. Tapi Zakaria di sini bukan sekedar Zakaria di masa lalu, tapi Zakaria adalah siapa saja mereka yang sudah bisa merasakan kaf, ha, ya, ain, shad. Zakaria adalah orang yang sudah mampu mewujudkan kaf, ha, ya, ain, shad. Zakaria adalah orang yang sudah mampu mentransformasikan kaf, ha, ya, ain, shad itu menjadi sebuah kelembutan pada dirinya. Zakaria. Inilah Zakaria, 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 Zakaria. Semua itu adalah Zakaria. Kita harus menjadi Zakaria seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian di sini dikatakan, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan lembut, dengan rendah hati. Makanya di Quran dikatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Tapi di situ sebetulnya bukan mintalah, ud'u itu artinya adalah ajaklah Tuhanmu, undanglah Tuhanmu dengan tadarru, penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi mengajak Tuhan itu harus tersembunyi. Ngerti maksudnya? Makanya di Quran dikatakan, undanglah Tuhanmu, serulah Tuhanmu minimal pagi dan petang. Tersembunyi. Dengan cara yang tersembunyi. Di tempat yang tersembunyi. Lembut. Harus lembut. Maka di Quran surat Al-Kahfi ayat 19 Allah mengatakan, hendaklah engkau berlaku lemah lembut dan janganlah engkau mengatakan halmu kepada seorang jua pun. Makanya Quran surat Al-Kahfi bagian tengahnya itu ada pernyataan wal yatallatum wala yusirunna bikum ahadan walakinna aksarun nasi la yashkur. Wal yatallatum kemudian dimerahkan. Wal yatallatum. Apa artinya? Dan hendaklah berlaku lemah lembut. Karena dia yang akan kita undang adalah Al-Latif. Al-Latif yang maha lembut tak akan pernah hadir diundang oleh kita kalau kita tidak memiliki yang namanya kelembutan itu. Makanya kita harus menyamakan frekuensi kelembutan. Subhanallah. Kalau tidak lembut, kita tidak akan ditanamkan oleh Allah rasa kasih sayang. Jadi pertanyaannya, kenapa orang sudah ma'rifat lama kok tidak naik-naik kelasnya? Tahu penyebabnya sekarang? Tahu? Apa? Karena dia tidak punya kelembutan. Masih mudah tersinggung, masih mudah marah, masih mudah terstimulasi oleh di luar dirinya. Masih seperti itulah. Itu belum lembut ya. Ya, lembut. Nah, cirinya orang lembut dia bisa diterima dimanapun oleh siapapun. Dan pasti orang lembut itu dirindukan kehadirannya oleh siapapun karena dia akan memberikan sentuhan. Air, demikian lembutnya, bersentuhan sedikit saja langsung basah kita. Betul kan? Karena lembut. Karena demikian lembutnya. Baik. Makanya kenapa di Quran kalau ada kata-kata surga selalu dikatakan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kelembutan yang sesungguhnya adalah cahaya itu sendiri. Semakin dialiri oleh cahaya yang lembut itu, maka kelembutan itu akan muncul dengan sendiri. Dan itulah yang disebut dengan aku akan tanamkan benih kasih sayang kepada orang-orang yang selalu menjalankan amal soleh karena dia memiliki keimanan kepada Tuhan. Baik, kita teruskan. Jadi di sini dikatakan, yaitu tatkala ia mengundang Tuhannya dengan kelembutan. Jadi syarat untuk bisa mengundang Tuhan adalah dengan kelembutan. Baik, kita teruskan. Ya, apa yang dikatakan oleh Zakaria? Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku tidak pernah bosan untuk mengundangmu. Ya Tuhanku. Baik. Kalau diterjemahkan seperti ini, nyata-nyata banyak orang yang berdoa bosan. Betul? Bosan. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana cara mengundang Tuhan, kita sudah melobi doa-doa. Dirindukan kehadiran. Pagi dan petang saat dimana kita dirindukan kehadiran. Kenapa kita rindu? Karena ada rasa di situ.
Ada sebuah kedamaian ketika kita bersatu dengan Dia. Makanya, kalau bagus kita menata diri kita, semakin hari kita bukan semakin malas mengamalkan ilmu ini, bahkan semakin timbul semangat yang luar biasa. Yang malas itu ada yang salah pada dirinya. Mungkin belum bisa berhasil membangun kelembutan pada dirinya. Ujungnya apa? Capek. Gitu-gitu aja. Karena tidak kreatif. Makanya pentingnya pembinaan seperti ini, sharing seperti ini, itulah untuk meningkatkan kualitas ma'rifatullah kita. Baik, teruskan. Jadi, terjemahan yang benar adalah, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku tidak merasa bosan untuk mengundangmu, ya Tuhanku. Jadi, kepala boleh beruban, tulang boleh tambah lemah, tapi jiwa kita semakin gagah. Ketika jiwa semakin gagah, kelemahan fisik itu menjadi tidak lagi terasa oleh kita. Dan itu yang luar biasa. Saya punya kelompok pengajian di Bandung namanya kelompok An-Najm, dan usianya semua hampir di atas 65. Ya, suami-suaminya semua guru besar, dan mereka sudah meninggal. Sedangkan guru besar itu pensiunnya saja umur 70 tahun. Ya kan? Kenapa? Yang sekarang ini kok semakin sini saya perhatikan itu semakin muda. Kenapa? Karena dia sudah menemukan kelembutan. Dan kemudian tulangnya yang lemah, ubannya yang semakin banyak, ternyata diganti dengan kegagahan spiritual, kegagahan jiwa. Dan jiwanya itu semakin dekat, semakin menyatu dengan Allah, dan itu yang mengambil energi yang tak berhingga. Sebab fisik kita mengambil energinya terbatas, tapi jiwa kita mengambil energi tak terbatas. Bahkan di Quran dikatakan, lihatlah makanan itu, dan makanlah sesuka hatimu. Itu kebebasan dari Allah untuk memberikan makanan pada jiwa. Kalau kita untuk memberi makan pada tubuh, Nabi sendiri mengatakan, makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, dan berilah makan sebelum kenyang. Itu Nabi. Untuk fisik, tidak bagus makan banyak. Tapi untuk jiwa, silakan. Lihatlah makanan itu untukmu, dan silakan kau santap makanan itu sesukamu. Kan begitu. Jadi, melemahnya tubuh kita diiringi dengan menguatnya jiwa kita, sehingga jiwa yang kuat ini meninggalkan tubuh, sudah tidak ada masalah lagi. Makanya perlu kita relaksasi. Jadi kalau belum rileks, nggak usah dipaksakan untuk dipencet-pencet semuanya, nggak usah. Capek malah jadi ntar sakit semua. Rileks dulu. Jika perlu dengerin musik-musik spiritual dulu, yang lembut dulu, baru masuk situ, baru enak. Ya, baik, teruskan. Ayat yang kelima, ini masih ceritanya Zakaria. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Saya mau tanya, tolong jawabnya ya atau tidak. Seorang Zakaria khawatir dengan masa depan keturunannya cuman karena istrinya mandul, dan dia justru minta dikaruniai seorang putra. Kenapa tidak dikaruniai seorang putri? Betul nggak? Kalau ingin keturunannya banyak kan mintanya perempuan aja semua, betul nggak? Kalau laki-lakinya dari yang lain, betul nggak? Coba, saya mau tanya, apakah masuk akal kalau seorang Zakaria kemudian khawatir terhadap masa depan keturunannya cuman karena istrinya mandul? Saya mau tanya, ya atau tidak? Pantaskah seorang Zakaria begitu? Saya kira tidak. Betul nggak? Sepakat dulu dengan saya kira tidak. Saya dapat ayat ini tuh merinding-merinding. Terus terang aja, karena luar biasa Quran itu. Kalau dibaca segini selewat, ya ini kan cuma cerita Zakaria dulu waktu istrinya mandul. Ya sudah, cerita mandul itu udah biasa. Betul nggak? Tapi ini bukan soal itu. Kenapa dia minta seorang putra? Kenapa dia khawatir? Apa sih yang dikhawatirkan? Pantaskah seorang Zakaria khawatir? Kalau menurut saya, bukan kekhawatiran karena keturunan secara fisik. Tapi apa? Dia khawatir istrinya mandul, dan kemandulan itu berakhir sampai akhir hayatnya. Mana istrinya? Inilah jasmani kita. Inilah sapi betina. Inilah istri kita. Inilah istri kita. Mana putra kita?
Di dalam Injil dikatakan, selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu. Supaya kamu semua menjadi anak-anak cahaya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu. Supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Anak-anak cahaya tempat kembalinya adalah ke Bapaknya cahaya. Itu bahasa Injil. Bahasa Qurannya apa? Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, aku angkat gunungmu, aku angkat derajatmu dari derajat hewania yang tidak bisa ingat apa-apa menjadi derajat manusia yang mampu mengingat kepada cahaya Tuhan. Dan setelah aku pertunjukkan cahayaku, pegang teguhlah cahaya itu dan selalu ingat apa yang di dalamnya. Kelak kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu bahasa Quran. Luar biasa. Baik, kita teruskan. Siapa yang mandul istrinya itu? Orang yang punya tubuh, tapi tidak melahirkan apa-apa dalam kehidupan. Orang yang punya tubuh, tapi tidak mengantarkan jiwanya kepada Tuhan. Orang yang punya tubuh, tapi tubuhnya hanya digunakan untuk hal-hal yang lain. Tidak seperti Allah menciptakan tubuhnya untuk apa. Inilah orang-orang yang mandul. Inilah yang dikhawatirkan oleh Zakaria. Aku khawatir dengan masa depanku ketika aku belum bisa menggunakan tubuh ini untuk mengantarkan jiwaku kepada Tuhan. Khawatir pantas gak kalau seperti itu khawatir? Pantas. Khawatir gak kita? Khawatir. Karena apa? Kenapa kekhawatiran kita ada? Itu diajarkan oleh Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, jangan pesongkan lagi hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk-Mu ini. Ini adalah permintaan yang luar biasa. Jangan kau palingkan aku dari ilmu ini ya Rob. Jangan engkau berikan keraguan lagi kepadaku setelah aku mendapatkan hidayah ini. Karena apa? Banyak orang yang sudah menjadi Zakaria, sudah diajarkan kaf, ha, ya, ain, son. Kemudian dia berpaling, bahkan doanya pun tidak pernah diamalkan lagi. Kenapa? Dia akan menjadi orang yang mandul dan tidak akan melahirkan putra. Makanya di Quran surat At-Tur dikatakan kita itu harus melahirkan anak-anak keturunan-keturunan yang saleh. Dan keturunan yang soleh itu harus dijamin dengan iman. Allah katakan dalam Al-Quran, jika hari ini engkau dalam keadaan iman, maka anak cucumu akan mengikutimu dalam keadaan iman. Hari ini kita dapat makrifat. Ini adalah buah dari doa leluhur kita. Karena mereka sudah lebih awal mendoakan kita sudah mendapatkan makrifat. Ini yang luar biasa. Karena kita menjadi anaknya mereka. Baik. Semoga kita tidak memiliki istri yang mandul. Dan semoga kita dianugerahi seorang putra. Mau siapa tahu putranya? Kita baca terus ayat ini. Ya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Kemudian ayat yang ketujuh, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya. Subhanallah. Saya khawatir Zakaria sekarang sudah diobati oleh Tuhan. Karena ada kabar gembira dari Tuhan. Akan lahir seorang putra bernama Yahya. Apa itu Yahya? Yahya adalah yang hidup. Yahya adalah yang hidup. Adakah terasa kehidupan itu menjadi nyata? Adakah terasa kehidupan menjadi indah? Adakah terasa hidup itu ada nilainya? Adakah terasa hidup ini menjadi subur, tidak gersang? Saya ingin tanya, sekali lagi terasakah? Karena kita telah melahirkan seorang anak yang bernama Yahya. Yahya, Yahya. Sekarang saya panggil bukan Zakaria lagi. Semuanya sudah menjadi Yahya. Sudah hidup. Jadi orang hidup itu dapat yang tidak enak, senyum. Dapat yang enak, senyum juga. Dimarahin orang, senyum. Dipuji orang, senyum juga. Ya, selalu senyumlah dalam segala kondisi. Inilah Yahya yang sudah mengerti arti kehidupan. Sebab setiap peristiwa dalam hidup adalah cara Tuhan untuk mengajarkan hidup itu sendiri. Hidup adalah serangkaian pelajaran yang harus dijalani untuk dipahami. Dia jalani ini hidup. Dengan apapun yang terjadi,
Karena dia tahu bahwa di balik semua peristiwa, Tuhan mengajarkan sebuah pemahaman pada dirinya, sehingga dia hidup menjalani. Kapan kita hidup seperti itu? Kalau sudah tahu bahwa dalam diri kita ada Yahya. Tapi Yahya dari dulu tidak pernah kita lahirkan, karena kitanya mandul. Subhanallah. Pantesan di Quran dikatakan Siti Maryam itu mengandungnya itu kan menimbulkan sebuah fitnah. Karena saat beliau mengandung itu gak jelas bapaknya. Betul gak? Iya, kita pahamnya cuma syariatnya saja. Padahal sebetulnya itu bukan cerita syariat. Ini cerita hakikat. Karena memang yang itu ya tidak perlu bapak. Tidak pakai bapak kok. Itu tidak dilahirkan, itu ditiupkan kok. Makanya beliau bersender di bawah pohon kurma, gitu kan, sambil menahan rasa kesakitan ketika melahirkan seorang putra. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Ada kabar gembira. Lahir seorang Yahya. Jadi tadi kita sedang jadi Zakaria yang mandul, dan sekarang sudah menjadi Zakaria yang melahirkan seorang Yahya. Putra atau putri? Kenapa putra? Rohani. Paham? Luar biasa Quran. Subhanallah. Teruskan. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Ya, jadi ini sudah tua belum dapat marifat juga. Maksudnya begitu. Khawatir, aduh, udah mencari ke sana kemari, gak ketemu-ketemu. Udah ngaji di sana sini, gak ketemu-ketemu. Betul gak? Iya. Asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di kuali juga, itu kata ayahanda guru. Ya, kalau sudah saatnya ketemu juga, dalam keadaan kita sudah tua, tapi masih termasuk sapi betina yang pertengahan, karena masih bisa disembelih. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau laki-laki sih udah tua juga masih bisa punya anak. Itu ya alasan kedokteran. Betul, itu benar. Ya, karena ternyata sperma laki-laki itu tidak berubah itunya, dinamikanya dengan umur. Ya, kalau perempuan ada masa menopause, kalau laki-laki itu tidak. Ya. Kenapa demikian? Itu juga simbolik. Karena perempuan melambangkan jasmani. Jasmani itu ada keterbatasan. Sedangkan laki-laki melambangkan rohani. Jadi rohani jangan terbatas. Harus gagah terus. Gitu, karena itu simbolik. Jadi semua itu simbolik. Ya. Jadi semua itu simbolik gitu. Ada syariatnya, ada hakikatnya. Gitu maksudnya. Jangan mikir kemana-mana ya. Nah, terus Tuhan berfirman. Demikianlah. Tuhan berfirman. Hal itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Jadi Tuhan sudah ciptakan kamu sebelum itu. Apa artinya? Jadi sebetulnya ya, kita ini bukan kita yang baru. Diri yang sekarang ini bukan diri yang baru. Diri yang sudah mengalami sebuah proses. Dan sebelum kita ada di tubuh ini, kita sudah pernah hidup di masa lalu. Dan sebelum itu kamu sudah ada. Cuman baru dapat anak sekarang. Itu mandul terus. Maka tidak menyadari masa lalu kita. Subhanallah. Teruskan. Ayat yang ke-10. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Kalau orang hamil tandanya apa? Ya perutnya buncit. Betul gak? Iya. Ini minta diberi tanda. Kok kayak pertanyaan anak kecil aja. Pakai minta diberi tanda. Lah kok yang namanya hamil itu perutnya buncit. Kelihatan. Gak bisa disembunyikan. Betul gak? Tapi Tuhan memberi tandanya apa? Ini tanda dari Tuhan. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sesungguhnya sehat. Nah, gitu. Jadi cirinya akan lahir seorang putra yang bernama Yahya. Itu kita
tidak bercakap-cakap lagi. Nanti maksudnya 3 malam itu 3 kegelapan. Kegelapan kita digambarkan di Quran. 1, lalai kita pada Tuhan. 2, keterikatan kita pada dunia. 3, keterikatan kita akan hawa nafsu yang itu dibebaskan saat itu. Saat kita menutup, sudah tidak ada lagi keterikatan pada yang di luar diri kita. Diputus saat itu. Dan kita saat itu masuk ke sana dan melahirkan seorang Yahya. Kemudian ayat yang ke-11, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Inilah cara menyeru Tuhan yang benar. Menyeru Tuhan yang benar itu adalah dengan cara mengundangnya di waktu pagi dan petang. Betul? Masih ingat amanat dari guru? Amalkan ilmu ini minimal pagi dan petang. Itulah cara mengundang Tuhan yang benar. Itulah cara berdoa yang sempurna. Itulah doa yang diajarkan Quran. Doa bukan mengatur Tuhan agar mengikuti segala keinginan kita. Tapi doa adalah ajaklah Tuhan untuk hadir memenuhi undangan kita. Dengan kelembutan tadi, dengan cara yang diajarkan oleh guru. Jadi ilmu yang sudah diajarkan ini dipupuk terus, diolah terus. Sampai kita mendapatkan kelembutan. Sekali kita tarik, sekali kita naik, luar biasa. Apalagi kalau berkali-kali. Dan tidak ada rasa bosan. Sebagaimana yang dikatakan di ayat tadi, kebosanan itu semata-mata karena kita tidak mendapatkan pengalaman apapun. Subhanallah. Baik, kalau sekarang kita amati, episode yang pertama tadi adalah episode Zakaria. Betul? Episode yang kedua adalah episode Yahya. Ini sudah tingkatan yang kedua. Ini sudah level yang kedua. Kita sudah naik kepada level yang kedua. Jadi Quran surat Maryam itu saya katakan tadi ceritakan tentang level-level spiritual. Dan kita hari ini harus menjadi Yahya. Apa itu Yahya? Yahya adalah sang energi. Adanya di mana energi? Di balik materi. Maka kesadaran kita harus naik dari kesadaran materi pada kesadaran energi. Dari kesadaran materi pada kesadaran hidup. Ayo kita cek sekarang. Kita sudah di kesadaran materi atau sudah di kesadaran energi? Ini pengulangan. Saya sering menulis rumus ini berulang-ulang. Ini pengulangan. Ini materi. Ini energi. Untuk mengubah materi menjadi energi, gampang. Gunakan cahaya. Ternyata untuk mengubah materi menjadi energi, gunakan apa? Gunakan cahaya. Luar biasa? Luar biasa? Udah kelihatan luar biasanya? Kalau kita ingin naik dari kesadaran dunia pada kesadaran rohani, maka jalan kita cahaya. Setuju? Tapi bukan cahaya yang ini. Ini fisika. Orang fisika mengubah materi menjadi energi dengan cahaya. Berarti rumus ini simetri dengan rumus metafisika. Karena untuk mengangkat kesadaran kita dari kesadaran materi pada kesadaran energi, kita pun butuh cahaya. Setuju? Subhanallah. Ketika kita sudah mengenal sejatinya diri kita, ternyata kita bisa bertransisi begitu mudah dari kesadaran materi pada kesadaran energi. Dari kesadaran uang kepada kesadaran di balik uang. Dari kesadaran jasmani kepada kesadaran rohani. Subhanallah. Dulu yang kita kejar apa? Selalu saja mengumpulkan sesuatu yang kita akan tinggalkan.